waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibun alladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa waqifuna ladaihi indaha dihimi linuqtatil ilmi wal asimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rahmat rabbihina yaksimuha tati alal hasabil isyani fil kisami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya ghafiradz dzunubi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin rahmatika ya Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kafatil mukallafina, wajib kepada seluruh orang yang mukallaf. Yang disebut mukallaf, baligh, berakal secara sempurna. Maka anak kecil tidak disebut mukallaf kalau belum baligh. Jadi batasannya mukallaf itu kalau udah baligh. Akalnya sempurna walaupun usia udah 20 tahun, kalau memang dia akalnya nggak sempurna nggak disebut mukallaf. Seperti orang-orang yang idiot, orang yang mentalnya kurang, akalnya kurang, dia nggak disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Mukallaf itu orang yang terbebani oleh hukum-hukum syariat Islam. Maka orang-orang yang idiot, dia nggak terkena hukum. Dia puasa, nggak ada efek buat diri dia. Dia sholat, nggak ada efek. Dia sholat ya pahalanya buat orang tuanya walaupun usia udah 20 tahun. Dia nggak sholat ya nggak ada dosa. Bebas tugas. Orang yang akalnya nggak sempurna. Walaupun usianya sudah lebih dari usia balik.
walaupun akalnya udah sempurna, kalau dia belum balik maka belum disebut mukallaf. Sampai kapan mukallaf itu? Sampai usia dan akalnya masih dalam keadaan sempurna. Kalau memang akalnya sempurna, usianya udah nggak ada, udah tutup usia, maka udah nggak disebut mukallaf. 60 kan akalnya masih sempurna, tapi usianya udah habis, masa hidupnya, nggak disebut mukallaf. Sebaliknya, usianya udah 90 atau usianya masih 40, tapi akalnya udah pikun, maka dia juga nggak termasuk mukallaf. Usia 50 udah pikun, baik itu karena kecelakaan maupun karena terlalu banyak beban pikiran, diomelin pulau bini, akhirnya linglung sendiri-sendiri, nggak termasuk mukallaf, terbebas dari segala hukum. Wajib kepada seluruh yang mukallaf, yang balik dan berakal sempurna, ad-dukhulu fi dinil Islam, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Begitu dia mukallaf balik, hukumnya wajib dah masuk ke dalam agama Islam. Makanya kalau orang dulu begitu sunat, sebelum disunatin suruh baca syahadat dulu. Kalau orang dulu mah, yang sunatnya masih di bengkong. Kalau di sini tukang sunat biasa dah. Tapi nggak tahu kalau di Ustadz Syarif sekarang masih pakai disadatin juga apa enggak. Kalau di dokter itu udah enggak disadatin. Kalau di dokter mah langsung potong aja udah. Bagusnya sebelum sunat itu, sebelum dipotong, diajarin, disuruh ngikutin syahadat dulu, bagusnya mah. Karena di saat itu dia paling enggak udah hampir memasuki usia balik. Makanya di Garut ada satu aliran, satu pemahaman yang ketika balik orang itu wajib dibaiat lagi, disadatin lagi, daerah Garut. Jadi begitu dia masuk ke usia balik, dipanggil, dibaiat lagi, sadatin lagi. Wasubutu fihi ala dawami, dan wajib hukumnya tetap di dalam agama Islam, ala dawami, akan selama-lamanya. Jadi ketika kita keluar dari agama Islam, itu dosanya 2 kali lipat. Satu, dosa murtad, dosa yang kedua, dosa keluarnya kita dari agama Islam. Dosa kita tidak menjalankan perintah Allah. Makanya orang yang murtad, sholatnya tetap wajib dikodok. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, dia nggak sholat, nggak puasa, itu tetap terhitung dosa. Ada orang Islam masuk Kristen, otomatis kan dia udah nggak sholat lagi, udah nggak puasa lagi, karena dia udah masuk Kristen. Tapi di sisi Allah, meninggalkan sholatnya dan meninggalkan puasanya itu tetap dihitung dosa besar. Kalau dia murtad, ada hitungannya. hah? Ya ada hitungan. Ada hitungannya. Nggak lantas bebas kewajiban, tetap kewajiban walaupun dia udah masuk Kristen. Makanya begitu dia kembali lagi ke dalam Islam, sholat yang dia tinggal selama beberapa hari atau tahun, puasa yang dia tinggal selama beberapa tahun, selama dia di Kristen atau di agama lain, dia wajib dikodok lagi. Ibaratnya bayar utang ya. Iya. Kalau nggak dikodok, dia jadi utang tuh.
Beda sama orang yang memang dari balik dia udah posisinya memang udah Kristen atau kafir dah di luar Islam. Lahir di keluarga yang non muslim, balik di keluarga non muslim, tahu-tahu usia beberapa puluh tahun dia masuk Islam, maka sholat puasa yang dulu dia tinggal karena posisi dia masih di non muslim itu nggak wajib diqodho. Bedanya. Waltizamu malajima alaihi, dan mewajibkan apa-apa yang telah wajib kepadanya. Begitu mukallaf, semua yang wajib jadi wajib. Kalau nggak mukallaf kan apa-apa yang wajib nggak jadi wajib. Tapi begitu udah masuk usia mukallaf, apapun yang wajib jadi tambah wajib. Minal ahkami, dari hukum-hukum agama. Kan hukum agama itu 5 yang jadi dasar: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5 yang jadi pokok. Makanya bid'ah tidak termasuk hukum, karena nggak tercantum dari itu. Bedanya mubah sama makruh. Bedanya mubah. Kalau mubah itu sesuatu pekerjaan yang memang tidak ada aturan dalam agama. Kalau makruh, satu pekerjaan yang ada aturannya dalam agama, baik itu perintah Allah maupun sunnah Rasul. Kayak mandi itu kan nggak ada hadisnya. Mandilah kamu sehari 3 kali, nggak ada. Baik hadis maupun ayat Quran, cari dah. Mandilah kamu di waktu pagi dan sore, itu nggak ada. Maka mandi karena nggak ada aturan dalam hukum Islam disebutnya mubah. Memakai wangi-wangian itu kan ada aturannya dalam Islam, disebut sunnah. Begitu kita pakai yang bau-bau, sebaliknya, saya emang gak seneng minyak wangi, saya mah seneng yang bau-bau aja. Jengkol. Ya, seneng yang bau-bau aja dah. Itu ada aturannya, aturan dari sunnah Rasul. Menentang sunnah Rasul hukumnya makruh. Menentang sunnah, berlawanan dengan sunnah Nabi jadi makruh. Kalau makruh kan dibenci. Iya, dibenci. Nah, dibenci itu berarti berdosa juga apa? Jadi makruh itu ada tingkatan. Ada makruh tahrim, ada makruh tanji. Makruh tahrim yaitu makruh yang mendekati keharaman, tapi tidak mencapai haram. Ada makruh tanji, hanya sekedar dibenci aja. Contohnya makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman, seperti melakukan sholat
setelah sholat asar dan sholat subuh. Itu kan makruh Iya. sholatnya. Nah itu namanya makruhnya makruh tarhim. Kalau Nah, kodok, hah? kalau pemasak, Kalau kodok nggak jadi makruh. ya, pemakan habis sholat asar. Iya, itu kan makruh bila sababin, kalau nggak ada sebab. Makruh yang mendekati keharaman. Ada makruh tanji yang biasa aja. Makruh tanji seperti kayak tadi, pakai bau-bauan, kayak ngerokok ini kan ada juga yang mengatakan rokok ini makruh, cuman makruhnya makruh tanji. Barang makruh juga bisa sebut dengan yang makruh juga. Makan jengkol kan makruh pecah, tapi udah makan pecah ngerokok jadi hilang. Iya. Menghilangkan makruh dengan yang makruh. Makruh. Menghilangkan bau jengkol pakai pete. Makruh kayak sunnah juga kan ada beberapa tingkatan, ada sunnah yaat, sunnah muakkad, mandub. Bima yajibu ilmuhu, dari apa-apa yang wajib mengetahuinya. Semua hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada kita wajib kita buat mengetahuinya. Kalau kita nggak mau tahu malah dosa. Asal maka nggak mau tahu hukum pengen bebas saja, malah dosa. Karena hukumnya, kena wajib hukumnya, diwajibkan kita mengetahui hukum-hukum agama. Karena diwajibkan mengetahui hukum-hukum agama, maka guru-guru kita yang terdahulu ada itu pengajian-pengajian rutinan, itu kan rata semua dari kota sampai kampung. Tujuannya supaya menggugurkan kewajiban orang-orang yang tidak tahu hukum jadi tahu hukum. Karena zaman Nabi nggak ada pengajian, nggak ada rutinan zaman Nabi mah. Maka sebetulnya rutinan itu bid'ah. Karena Nabi nggak pernah ngadain pengajian rutinan. Malam Rebo, malam Jumat, malam Kamis, malam Senin, nggak ada di zaman Nabi. Dan nggak ada aturan, nggak ada hadis tuh. Jika kamu ingin mengadakan pengajian, maka adakanlah di malam Jumat. Hadisnya. Jadi adanya perkumpulan sahabatnya begini. Perkumpulan sahabat. Mudakaloh. Nanya Nanya ketika ada masalah sahabat nanya. Jadi nggak ada forum-forum pengajian, nggak ada. Zaman Rasulullah nggak ada. Makanya nggak ada bekas majlis Rasulullah. Yang ada masjid, rumah, tempat ngademnya Rasulullah ada, tapi majlisnya nggak ada. Karena Rasulullah nggak pernah ngadain majlis kayak yang ada pada saat ini. Ngobrol-ngobrol sambil nanya. Jadi ngajinya begitu aja zaman Rasulullah. Ingat tentang Iya. hukum ya, hadis. Nanti. Dan nggak ada istilah buka kitab. Maka sebetulnya kalau kita bicara bid'ah, ngaji sambil buka kitab juga hukumnya bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada. Buka kitab halaman segini. Nggak ada. Orang Al-Quran ditulis di pelapa korma dan hadis-hadis Rasulullah nggak boleh ditulis. Apalagi kitab-kitab belum ada.
Wa tiqaduhu mutlaqan, dan wajib juga mengiktikadkannya, meyakininya secara mutlak. Semua hukum-hukum Islam wajib kita ketahui dan meyakini benar bahwa hukum-hukum itu memang hukum Islam. Jangan sampai ada keraguan. Masa iya sih ini wajib, masa iya sih ini haram. Nggak boleh. Yakini, mengiktikadkan mutlak. Wan nutku bihi fil hali, dan mengucapkan dengannya pada saat itu. In kana kafiron, jika dia orang kafir. Wa illa fa fi sholati, kalau dia bukan orang kafir, cukup di dalam sholat as-syahadatani, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kenapa sih kita begitu balik nggak di beat untuk baca kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat? Karena kata Imam Nawawi di sini cukup dengan sebab kita membaca 2 kalimat syahadat di dalam sholat, karena kita bukan orang kafir, itu udah merupakan bukti bahwa kita masuk ke dalam agama Islam. Jadi nggak pakai di beat lagi, karena setiap sholat dalam at-tahiyat kita selalu melafazkan 2 kalimat syahadat, bahkan jadi rukun. Dan tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca 2 kalimat syahadat. Johor 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 8 berarti, subuh sekali, 9 kali kita. Sehari semalam kita 9 kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terkadang bisa lebih. Kalau sholatnya masbuk, ya tahiyatnya bisa 3 kali. Kayak kita sholat maghrib udah ngikutnya udah di rakaat kedua. Maghrib 3 tahiyat tuh, rakaat pertama tahiyat, rakaat kedua tahiyat, rakaat ketiga tahiyat lagi. Sampai ada bercandaan, baru seumur-umur baru kali ini sholat maghrib tahiyatnya 3 kali. Daerah sini mah orang ngikutnya pas sudah rakaat yang kedua tahiyat semua jadinya. Wahuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kedua kalimat syahadat itu yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang namanya saksi ya, namanya bersaksi, merasakan keberadaannya Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau syahadatnya orang Syiah lain lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Muhammadar Rasulullah wa ali karamallah wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman laknatullah. Syahadatnya Syiah. Ya, orang-orang Syiah itu ada 20 macam ya. Yang sesat satu, yaitu yang melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman.
pusatnya di Iran. Jadi kita juga udah banyak Syiah. Kesalahannya dia yaitu nggak mengakui sahabat yang tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman. Dia beranggapan yang berhak menjadi khalifah itu hanya Ali, karena Ali sebagai menantunya. Utsman kan menantunya juga, kok nggak berhak jadi khalifah karena Utsman berlaku tidak adil menurut dia. Umar tidak menuntaskan hukum, tidak menuntaskan kasus pembunuhan Sayyidina Umar, karena Abu Bakar dibunuh, Umar dibunuh, Utsman dibunuh, meninggal. Sayyidina Ali juga dibunuh juga. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, dan bermula makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah anta lama, bahwa kamu mengetahui, wa ta'taqida, dan kamu meyakini, wa tu'mina, dan kamu mengimani, wa tasdiqo, dan kamu membenarkan, alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya dalam keberadaannya kecuali Allah. Jadi bukan cuma sekedar ngucapin, tapi juga harus meyakini, mengimani, dan membenarkan. Makanya tasdikun bil qalbi, talaffazu bil lisan, wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan di lidah, diyakini di hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi juga harus diyakini benar, diyakini sesungguhnya bahwa tidak ada yang paling berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita baca syahadat, mengamalkan ini, maka syahadatnya pasti dengan penuh ketartilan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena benar-benar meresap ke dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan aja, tapi meyakini sampai ke dalam hati kita. Al-Wahidul Ahad, Allah yang Esa. Yang Esa dari yang Esa, yang satu dari yang satu. Makanya para ulama mengartikan kenapa Al-Wahidul Ahad, yang satu dari yang satu, bukan Al-Wahidul Wahid, yang satu dari yang satu lagi. Kalau makna satu dari yang satu berarti ada kesatuan, tapi Al-Wahidul Ahad yang Esa, yang satu dari satu, tunggal. Dan orang Jawa bilangnya tunggal. Yang namanya tunggal itu bukan kesatuan, satu, bukan sambung-sambungan dari beberapa
unsur. Makanya dulu waktu ngaji tauhid ini sangat pantangan buat membahas zat Allah sebetulnya. Karena ada hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan apa yang Allah ciptakan, jangan pikirkan zat yang menciptakan. Yang perlu kita renungi itu ciptaannya, bukan zatnya. Karena semakin kita memperdalam bahasan zat Allah, maka kemungkinan melencengnya semakin besar. Karena akhirnya akan timbul kira-kira, perkiraan, ngira-ngira, bukan lagi yang sesungguhnya. Ada riwayat Rasulullah ketika pulang dari Isra Mi'raj ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, seperti apakah Allah?" Rasulullah nggak bisa jawab. Kenapa? Karena memang tidak ada bandingannya, nggak bisa digambarin, nggak ada persamaannya. Kalau ada persamaannya, kemungkinan bisa digambarkan seperti apa sih? Oh, seperti si A, seperti B. Berarti kan ada persamaan. Kenapa Rasulullah nggak menjawab? Karena memang tidak ada perumpamaannya. Kayak apa ya, bingung. Cakepnya sama aja. Kayak siapa ya? Enggak ada bandingannya. Pokoknya benar-benar Cakep gitu ya. cakep. Nggak ada bandingannya. Berarti kalau masih ada bandingannya, berarti masih standar, masih biasa. Ini saking nggak ada bandingannya. Kalau penasaran, tunggu aja nanti. Karena di surga semua penghuni surga akan melihat zatnya Allah. Walaupun hilafiyah ada yang bilang Allah akan menampakkan zatnya. Yang pertama ketika pintu surga dibuka. Yang kedua ada yang berpendapat Allah akan menampakkan zatnya ketika setiap pagi dari Jumat di surga. Berarti setelah meninggal dunia belum bisa, Bib? Belum bisa. Nanti di surga. Jadi, kalau pengen lihat Allah, mati dulu nanti di surga. Dan itu bareng-bareng. Karena kan nunggu kiamat dulu. Mati dulu. Iya. Mati duluan juga belum, nungguin yang belakangan ntar. Ngadepin malaikat iseng. Ngadepin malaikat Kalau pengen lihat malaikat duluan, baru udah mati duluan. Tapi kalau niat Allah, ingin melihat Allah nanti setelah hari kiamat. Tungguin. Udah selesai di padang mahsyar, masuk ke dalam surga, baru Allah akan menampakkan zatnya. Malaikatnya kita nggak tegi, nggak mikirin yang mintain. Al-awwalu al-qadimu. Allah itu yang awal dan yang qadim, yang terdahulu. Makanya pengertian orang-orang Wahabi tentang ayat Allah bersemayam di aras, jadi timbul pertanyaan. Sedangkan dalam tauhid ketika menjelaskan sesuatu hal itu penjelasannya tidak akan menimbulkan pertanyaan. Orang-orang Wahabi berpendapat Allah bersemayam di aras. Ketika dipertanyakan sebelum ada Allah menciptakan aras, Allah di mana? Dia bingung juga.
Itu hanya Allah yang tahu. Lah berarti kan ribet. Bertempat, sedangkan Allah tidak membutuhkan tempat. Allah terbebas dari makulat. Makulat itu depan, belakang, samping, atas, bawah. Tapi kalau makhluk itu nggak lepas dari makulat. Pertama di atas, kita ini berada di atas bumi, di bawah langit, di samping, kiri kanan, depan kita apa, belakang kita apa, di luar kita apa, di dalam kita apa. Di dalam majlis, di luar rumah, itu nggak bisa terlepas dari itu kita. Tapi kalau Allah terbebas dari itu semua. Jadi ketika kita beranggapan bahwa Allah bersemayam di aras, timbul pertanyaan, sebelum ada aras, Allah bersemayam di mana? Ngawang-ngawang. Lah kesian amat. Kalau dibilang kau jauh aku jauh, kau dekat gimana? Ya kan akhirnya bertolak belakang seperti itu, bertolak belakang dengan hadis itu. Kalau Allah bersemayam di aras, kenapa ada hadis yang menjelaskan ketika kita dekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita? Kan bertolak belakang jadi. Kalau memang Allah bersemayam di aras, kenapa Nabi Musa berbicara dengan Allah di Gunung Turisina? Berarti Allah turun dulu dong ke Gunung Turisina kan gitu. Pakai apa turunnya? Karena Nabi Musa berbicara dengan Allah di Gunung Turisina. Dan itu pun Nabi Musa tidak melihat zat Allah, hanya melihat cahaya aja. Begitu pun baru melihat cahayanya aja terpental beberapa mil Nabi Musa. Allah tidak membutuhkan tempat. Maka Allah bukan jisim, bukan, enggak berbentuk. Maka yang menafsirkan atau berpendapat Allah bertempat, maka itu namanya golongannya golongan mujasimah, yang menganggap Allah itu punya jisim, punya bentuk. Allah bukan jisim, Allah juga bukan jirim. Jisim bentuk, jirim nampak. Beda manusia. Kalau manusia ya jisim ya jirim. Kalau jin dia enggak jisim tapi dia jirim. Dia jisim tapi enggak jirim. Dia berbentuk tapi dia enggak nampak. Itu jin, malaikat. Jangankan lagi menganggap Allah itu punya bentuk. Dulu waktu saya kecil itu kan banyak beredar gambaran-gambaran buruk yang digambarkan seperti kuda bersayap, terus mukanya orang cantik. Itu para ulama tauhid menentang itu. Masa buruk bentuknya kayak cewek gitu. Dulu kan beredar tuh tahun berapa? 80-an ya. Cirebonan itu ya. Iya. Masih ada. Pada punya posternya itu. Ulama tauhid itu menentang itu.
karena akan menimbulkan halusinasi, gambaran-gambaran oh buruk kayak begini. Sehingga timbul larangan menggambar para malaikat, para nabi, itu dilarang. Gak boleh kita gambar Nabi Yusuf, Nabi Musa. Penggiringan opini juga bisa masuk untuk apa, wajah Rasulullah itu seperti ini, wajah yang Habib zaman sekarang gitu kan. Kalau menurut saya itu penggiringan opini juga. Allah alam. Hingga akhirnya beranggapan oh Rasulullah wajahnya kayak gini. Kayak ini. Seperti Iya, itu. Pak. Walaupun ada beberapa kitab yang menjelaskan ciri-ciri Ciri-ciri Rasulullah, cukup itu aja. hidungnya, terus bentuk kulitnya, rambutnya, janggutnya. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang hidup, Allah juga yang berdiri, yang tegak. Cuman hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Berdirinya Allah juga berbeda dengan berdirinya makhluk. Jangankan Allah, sesama makhluk aja berdirinya beda-beda. Jangankan lagi sama binatang, sesama manusia aja Beda. dirinya beda-beda. Ada yang dirinya agak bongkok, ada yang dengkeng, ada yang miring, macam-macam kan dirinya. Nih, panjang sebelah. Iya, ada yang pendek sebelah tangannya. Ya, oh. Apalagi Allah pasti berbeda. Al-Baqi yang kekal, Ad-Daimu yang langgeng. Udah kekal langgeng. Al-Khaliqu, Allah yang menciptakan. Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Al-Qadir, Allah yang maha kuasa. Al-Fa'alu lima yurid, Allah yang mengerjakan untuk apa-apa yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kerjakan itu murni kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Maka tidak dibenarkan ketika kita berdoa dan kita menjadi mudah dalam segala urusan karena doa kita itu tidak dibenarkan. Alhamdulillah karena saya rajin berdoa hingga akhirnya Allah mempermudah urusan saya. Berarti mempermudahnya Allah dengan urusan kita itu dengan sebab doa kita. Berarti Allah mengerjakan sesuatu bergantung kepada doanya kita. Sedangkan apapun yang Allah kerjakan itu terlepas dari segala kemauan makhluk. Nggak ada intervensi.
Doa mah hanya sekedar kewajiban aja. Sementara dikabul atau tidaknya itu hak Allah. Dan jangan beranggapan apapun yang mudah dalam urusan kita itu berkat doa kita. Itu doa itu cuma meminta ya. Doa itu hanya menggugurkan kewajiban karena ada perintah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu semua kepadaku, maka aku akan kabulkan. Tapi mengabulkannya itu bukan berarti karena doa kita. Kalau doa itu bisa mempermudah segala urusan, semua orang gak bakal nemuin kesulitan. Doa terus ya. Iya. Ada yang berdoa puluhan tahun gitu-gitu juga. Ada yang baru doa tapi udah dikabulkan. Bukan berarti itu kan menandakan bahwa apapun yang Allah kehendaki sesuai Allah, bukan sesuai doa. Doa mah hanya kewajiban. Maka orang-orang yang meyakini satu doa itu disebutnya musyrik khafi. Bergantung pada doa. Karena manusia makhluk, doa juga makhluk, sedangkan bergantung pada makhluk hukumnya dilarang. Maka yang bagus jangan sampai punya doa andalan. Yang bagus tuh apa aja seingatnya di hati dah. Istilahnya tambahan gitu Ya ya. sekedarnya tambahan aja. Makanya dibolehkan pakai bahasa apa aja sesuai kemampuannya. Karena itu mah hanya syarat aja. Masya Allahu kana. Apapun yang Allah kehendaki jadi. Ini yang ada dalam surah Yasin, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau punya amalan idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun kun, itu gimana? Ini jawab nih biasanya suka ngawalin itu. Jadi kalau pengen dikabul katanya Yasinnya dibalik. Jadi bukan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi dibalik idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun kun. Fayakun sebutin hajatnya. Udah disebutin kun sambil tarik napas. Gimana itu hukumnya? Dibolehkan asal jangan meyakini itu ayat Al-Quran. Maksudnya jangan kita beranggapan kita lagi baca Yasin. Kalau beranggapan kita lagi baca Yasin, kita merubah ayat Al-Quran. Tapi kalau dijadiin wiridan itu dibolehkan. Sama halnya orang yang haid itu kan nggak boleh baca Quran. Tapi kalau memang dia udah jadi wiridan, tiap waktu dia baca Fatihah atau Al-Ikhlas udah jadi wiridan, sekalipun dia lagi haid, hukumnya boleh. Itu enggak masalah. Ya. Nggak masalah, karena itu udah jadi wiridan, bukan lagi baca Al-Quran. Katanya itu bisa buat melet, bisa buat nyantet, segala macam tuh. Idza arada syai'an ayyaqula lahu wayakun, sebutin nama yang kun. Air itu. Iya. Sama orang Jawa tuh. Iya. Ya, kadang-kadang suka ada yang ikut di Quran itu ada yang 3 kali Diulang. salam gitu. Iya, salamun qaulam mir rabb. Itu Yasin Fadilah.
Iya, Yasin Fadilah itu. Cuman sayangnya itunya doang yang diulang-ulang. Idza arada syai'an salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu memang ada aturannya 3 kali diulang. Tapi ya napas harusnya. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya napas. Sama ketika kita hendak masuk ke hutan, tempat-tempat yang serem, tempat-tempat angker supaya nggak diganggu makhluk yang lain, itu kan bacanya diantaranya itu salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhi fil alamin, salamun ala nuhi fil alamin. Jadi supaya kita nggak digigit ular. Salamun ala nuhi fil alamin. Masuk ke hutan kemana itu dianjurin baca itu salamun ala nuhi fil alamin. Gak diganggu jin, gak diganggu binatang buas, karena semua mereka ada karena dulu pernah dibawa di kapalnya Nabi Nuh. Walaji minal muhsinin, ayatnya kalau nggak salah. Kalau kita lagi naik kapal laut baca Fatihah buat Nabi Khidir. Kalau lagi masuk hutan baca Fatihah buat Nabi Nuh. Wa ma lam yasa lam yakun. Apapun yang Allah tidak kehendaki lam yakun, nggak bakal jadi. Anak urid, makanya sampai ada bahasa itu, anak urid, ente urid, wallahu yaf'alu lima yurid. Aku mau, kamu mau, tapi Allah yang punya mau. Iya sih, kita mau, dia mau, tapi Allah yang lebih punya mau. Makanya jangan khawatir yang ntar ya kalau Allah udah mau mah dikasih pasangan. Sekarang mah nyata aja dulu. Nggak kehabisan. Iya, nggak bakal kehabisan, malah tambah banyak. Stok tambah banyak itu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Manusia itu tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Apapun yang kita lakukan semua bukan hasil daya upaya kita. Semua hanya sebab pelantara. Sakit minum obat itu hanya sebab aja. Makanya tidak semua obat sama. Ada yang lagi pilek minum bodrek bisa hilang pileknya, tapi giliran yang satu lagi minum bodrek udah habis 4 kagak hilang-hilang. Tapi penyakitnya sama pileknya. Itu kan menandakan bahwa obat itu sebetulnya tidak ada dampak, tapi semua kembali kepada Allah. Sampai ada ayat wa idza maridtu bahwa yasbi. Ketika kita ini sedang sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Obatnya hanya pelantara. Kayak sakit gigi, itu kalau yakin kenapa jadi kusen yang dipaku? Itu cuma sebab aja. Walaupun sekarang udah nggak ada, nggak tahu kalau di Jawa masih enggak ngobatin gigi, kusen yang dipaku, tiang, disebutin namanya.
apalagi kadang saya kalau maulid kalau di kampung tuh semua gambaran diturunin itu kan, Diturunin kalau nggak turun ditutup. gambaran. Maksudnya gambaran apa? Contoh lah gambaran apa, Foto-foto. gambaran makhluk lah, Gambaran makhluk. foto apa gitu. foto kiai gitu. Ya, pokoknya foto-foto Bukan Foto semua pade, hewan. Pak. Foto pade ya, Pak. kalau bisa gitu. Iya. tutupin. Jadi karena ada hadis, malaikat tidak akan masuk kepada tempat yang pertama kalau tempat itu ada anjingnya. Yang kedua, kalau tempat itu atau rumah itu ada gambarnya. Seperti itu. Malaikat nggak bakal masuk kalau rumah majlis ada gambarnya. Tapi para ulama tasawuf mengartikan hadis itu, malaikat tidak akan masuk, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah, maksudnya hati. Malaikat rahmat tidak akan menyentuh rahmatnya kepada seseorang kalau di hatinya itu penuh dengan gambaran, penuh dengan hayalan. Yang kedua, atau di hati manusia itu masih ada sifat anjingnya. Sifat anjing itu dia akan menganggap tuannya siapapun yang ngasih makan dia. Anjing kan gitu. Siapapun yang mau ngasih makan dia, dia akan patuh. Nah, orang yang masih bersifat seperti itu, maka hatinya tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Itu penafsiran ulama tasawuf. Tapi kalau ulama fikih, siapapun rumah apa juga kalau ada anjingnya, malaikat nggak bakal masuk. Makanya orang-orang Betawi lagi maulid malah dirame-ramein gambar. Kenapa seperti itu? Karena ada riwayat ketika Rasulullah lahir di saat 12 Rabiul Awal itu, jangankan lagi Mekah, surga aja sampai Allah hias. Surga yang sudah indah Allah hias lagi biar tambah indah. Maka buat orang-orang Betawi ngikutin guru-guru sampai dihias, dibersihin, semua dirapiin lagi, dihias lagi. Karena Allah pun sampai menghias surga yang sudah indah. Nah, buat kita gimana? Apa masih kita pakai yang menganggap anjing itu benar-benar anjing, atau gambar itu benar-benar gambar, atau yang ada dalam hati kita? Tinggal terserah dah. Ya, tergantung dari dirinya masing-masing. Iya. Karena orang yang di hatinya masih penuh gambaran-gambaran, hayalan-hayalan, jangankan lagi malaikat rahmat, otaknya aja nggak bakal tenang. Pulang kampung masih berapa minggu, dan sekarang udah gambarin, udah kegambar aja kampung, jalannya segala macam. Nggak bakal tenang. Wah, terawih udah gak tenang aja udah. Karena udah kebayang kampung. Mana duitnya belum kelihatan. Iya. Mau minjem susah. Mau minjem Ini susah. udah daftar sama saya juga. Enggak, Mau ada jawaban. Gambaran-gambaran seperti itu. Mausufun bikulli kamali. Allah itu yang disifati dengan setiap kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin. Yang bersih dari setiap kekurangan. Kalau manusia, makhluk, ada kelebihan, punya kelebihan pasti punya kekurangan. Tapi kalau Allah, dia tidak sedikit pun mempunyai sifat kekurangan dari segi apapun.
Laisa kamislihi syai'un, dan Allah itu tidak ada yang menyerupai dari sesuatu, kagak ada yang sama. Makanya mukhalafatu lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan yang baru, dengan makhluk, kagak ada samanya. Dan dalilnya walam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada yang sama. Kenapa Allah berbeda dengan makhluk? Karena qiyamu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya, sementara makhluk berdiri dengan yang lainnya. Bukan hanya manusia, binatang pun berdiri dengan yang lain. Binatang membutuhkan yang lain, dia tidak akan bisa berdiri tegak kayak macan. Dia nggak akan bisa berdiri tegak kalau dia nggak makan yang lain. Apalagi kita. Dulu saya sering nyontoin, kita nggak bakal bisa berdiri tegak tanpa ada bantuan orang lain. Harus ada bantuan orang lain. Butuh orang yang bikin baju, butuh orang yang bikin celana, butuh, coba dah Mas Sahir diri nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai kain. Iya, kalau bisa diri dah. Iya, Bisa diri dulu. diri jangan dah. Iya. Itu aja kuda aja kalau lagi jalan nggak bisa nengok kiri kanan. Sangat kita ini celana banyak, dia gitu. kita ini banyak membutuhkan bantuan orang. Iya. Bantuan yang bikin bahan, bantuan tukang jahit, belum lagi bantuan petani, bantuan tukang ngebor air. Makanya Allah buat ngancurin manusia itu cukup satu aja Allah cabut, nggak usah repot-repot. Buat Allah buat ngancurin manusia, ngancurin muka bumi, satu aja Allah hilangin, hancur semua kita. Air aja Allah hilangin semua. Di muka bumi ini kita nggak nemuin air sama sekali, mati semua. Satu dong. Jangankan lagi air hilang, stroke mati sehari aja bingung. Internet bilang bingung. Air ada, stroke kagak ada, Bingung. bingung. Satu unsur aja Allah cabut, kiamat udah. Apalagi semuanya Allah cabut, api Allah cabut, Allah hilangin, air Allah hilangin, angin Allah hilangin, udah. Dan kita nggak pernah mikir kalau lagi wudhu, lagi mandi, ya Allah, begitu besar anugerah kami ya Allah, adanya air. Kita nggak pernah mikir gitu. Enak aja mandi, jebur biar nggak pernah mikir ya Allah. Coba kalau Allah hilangin air, jangan kan buat minum, buat cebok aja susah. Mau nggak bersyukur, mau abong kagak mau bersyukur mah. Dari satu unsur aja, air aja, kita bersyukurnya udah kayak gimana. Kapan aja kita perlu air, tinggal maunya. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Mendengarnya kita dengan telinga, tapi mendengarnya Allah bukan dengan telinga. Kamu bisa dengar bukan pakai telinga, ya bisa-bisa aja. Melihat bukan dengan mata, ya bisa-bisa aja. Sampai ada pelajaran, saya lupa namanya tuh. Jadi bisa nebak warna tanpa ngeliat, cukup didengerin aja. Warna apa nih? Pelajaran apa namanya? Hah?
Jadi mata kita merem, kita ditebakin warna apa nih? Nempelin. Oh, hijau. Kuping kita ditutup, tapi kita bisa mendengar ucapan orang lain. Bahwa qadimun, bahwa al-qadim, dan Allah itu maha terdahulu. Wa ma siwahu hadisun, dan apa-apa selain Allah hadisun, itu baru. Apapun yang ada, jin, malaikat, alam dunia, semua itu hukumnya baru. Wa wal khaliqu, dan semua yang baru itu Allah ciptakan. Wa ma siwahu, dan selain Allah makhlukun, itu yang diciptakan. Gak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang mencipta. Makanya dalil aklinya sifat wujud adanya alam ini. Apa dalilnya sifat wujud? Ini adanya alam ini, adanya langit, adanya bumi. Berarti ada yang menciptakan. Dalil akli. Dalil itu kan ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli yang bersumber dari akal, dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Wa kalamuhu qadimun, dan firman Allah itu kekal, itu terdahulu. Firman Allah. Wa ma siwahu hadisun. Mana? Kasa iri sifatihi, seperti seluruh sifat-sifat Allah. Makanya turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan itu bukan turun dari langit ke bumi atau kepada Rasulullah. Nuzulul Quran malam 17 Ramadan itu turunnya firman Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit keempat. Sementara turunnya ke muka bumi itu kan berangsur-angsur. Di mana Rasulullah butuhkan baru turun seayat, 2 ayat. Jadi disebut malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit keempat. Makanya kalamullah itu qadim, terdahulu. Karena Allah sudah menceritakan sebelumnya, sebelum adanya muka bumi ini. Allah sudah memfirmankan semuanya. Bukan setelahnya, setelah ada Rasulullah. Kalau Allah berfirman setelah adanya Rasulullah, berarti Al-Quran bukan qadim. Dan kita wajib meyakini Al-Quran itu qadim. Makanya kalamun qadimun la yumalu. Terus au kalamun qadimun, masih ingat kan? Ada lupa. Kalamun qadimun la yumalu sama'u. Terus dah. Tanazahu an qaulin wa fi'lin wa niyatin.
Belajar dulu. Mana dulu begitu. Zaman dulu iya. Sebelum baca Quran. Kalamun qadimun la yumalu. Ma itu dalam ya talim. Qadim. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan untuk semua makhluknya. Bizzati wa sifati wal af'ali. Pada zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah. Allah semua yang jelasin. Kalau bukan Allah yang menjelaskan, Rasulullah juga nggak tahu semua. Makanya kalau masih meragukan Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu orang yang sangat-sangat bodoh. Kalau kita baca sejarah Rasulullah bisa tahu tentang sejarah Ashabul Kahfi, sejarah Nabi Nuh, Nabi Lut. Sedangkan Rasulullah nggak pernah jalan-jalan kan? Tapi bisa diceritakan semuanya dengan baik. Dan sekarang setelah diteliti, apapun yang diceritakan dalam Al-Quran memang benar-benar ada. Sedangkan Rasulullah, makanya Rasulullah ada yang bilang nggak bisa baca. Kenapa nggak bisa baca? Takutnya apa yang diceritakan oleh Rasulullah hasil baca. Wah, huruf dia tahu juga, orang dia baca mulu tiap hari. Ayah Rasulullah nggak bisa baca. Takutnya dikhawatirin apa yang Rasulullah beritakan kepada para sahabatnya hasil baca. Wah, huruf jang apa aja tahu, orang tiap hari lihat Google mulu, nggak Google gitu, baca tiap hari. Amma yaqulu az-zalimuna uluwan kabir. Dari tidak yang mengatakannya az-zalimuna itu hanya orang-orang zalim. Uluwan kabir. Dan dia berada dalam kesesatan yang besar. Wa makna ashadu anna Muhammadar Rasulullah wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah agar semakin bertambah usia kita, semakin baik keimanan kita kepada Allah.